warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakuli sesi kamu hormati dosen pengampu anjak mata kuliah problematika pembelajaran Profesor Dr. Farida Aryani Magister Pendidikan Jama Ibu Siska Nairita SPD MPD kanca-kanca kelompok saya didipa Wat Sikam Eli Sintia Jama Ica Giri Palupi Wat Alia Agustina Khi Nadia Ufa di kelompok Sikam Haga presentasi tentang keterbatasan media pembelajaran bahasa Lampung di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Mulai ke materi pertama, aku menjelaskan materi ini. Mulai ke materi pertama, dipersilakan. Ija Sikam agak menjelaskan tentang pendahuluan latar belakang. Bahasa daerah merupakan salah satu identitas budaya. Saya memiliki peran penting di dalam menjaga keberlangsungan nilai, tradisi, kearifan lokal suatu masyarakat. Sebagai bagian dari warisan budaya, bahasa daerah perlu dilestarikan melalui berbagai upaya. Salah satu ini melalui pendidikan formal di sekolah. Menurut Insani Hikridu 2025, di Provinsi Lampung Sina, bahasa Lampung diajarkan sebagai media pelajaran muatan lokal. Saya bertujuan gue menumbuhkan kemampuan berbahasa sekaligus meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap budaya daerah nih. Namun dalam praktik nih masih terdapat berbagai kendala saya dihadapi di dalam pembelajaran bahasa Lampung, terutama terkait keterbatasan media pembelajaran. Kondisi Sinji terlihat anjak minim nih ketersediaan media pendukung seperti buku, poster aksara, media audiovisual, serta perangkat teknologi saya dapat digunakan gue menunjang proses pembelajaran nih. Keterbatasan tersebut melibatkan penyampaian materi seringkali hanya mengandalkan metode ceramah, penggunaan buku teks, sehingga proses pembelajaran menjadi kurang variatif, kurang mampu menarik peminat belajar siswa. Dijawab rumusan masalah saya pertama. Bahwa kondisi media pembelajaran bahasa Lampung saya digunakan dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Saya kedua, gawa kendala saya dihadapi guru dalam penggunaan media pembelajaran bahasa Lampung di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Saya ketelu, bahwa dampak keterbatasan media pembelajaran terhadap pemahaman minat belajar siswa pada mata pembelajaran bahasa Lampung di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Saya kepak, upaya apa saya telah dilakukan guru gue mengatasi keterbatasan media pembelajaran bahasa Lampung di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Dan terakhir, solusi apa saya dapat diterapkan gue meningkatkan ketersediaan pemanfaatan media pembelajaran bahasa Lampung di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Lalu penelitian Sina bertujuan gue mendeskripsikan kondisi media pembelajaran bahasa Lampung saya digunakan dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Mengidentifikasi kendala saya dihadapi guru dalam penggunaan media pembelajaran bahasa Lampung. Menganalisis dampak keterbatasan media pembelajaran terhadap pemahaman minat belajar siswa. Mengetahui upaya saya dilakukan guru dalam mengatasi keterbatasan media pembelajaran bahasa Lampung. Memberikan rekomendasi solusi gue meningkatkan kualitas media pembelajaran bahasa Lampung di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Dijawab tinjauan pustaka. Pengertian pembelajaran bahasa Lampung. Pembelajaran bahasa Lampung Sina merupakan proses interaksi antara guru peserta didik dalam rangka mengembangkan kemampuan berbahasa Lampung serta memahami nilai-nilai budaya saya terkandung di dalam nih. Pembelajaran Sinji hanya berfokus pada penguasaan aspek kebahasaan seperti menyimak, berbicara, membaca, menulis, tetapi Muni bertujuan menanamkan kesadaran akan pentingnya pelestarian bahasa budaya daerah melalui pembelajaran bahasa Lampung.
Peserta didik diharapkan mampu menggunakan bahasa Lampung dalam kehidupan sehari-hari seperti memahami berbagai tradisi kearifan lokal saya menjadi bagian identitas masyarakat Lampung. Patmuni pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran sinang merupakan segala sesuatu saya dapat digunakan gue menyalurkan pesan, informasi atau materi pembelajaran anjak guru kepada peserta didik sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, minat belajar siswa. Media pembelajaran Sinji berfungsi sebagai alat bantu saya mempermudah pemahaman materi sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien. Ada nyampe ke materi ini. Lanjut, ada materi fungsi manfaat media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran Cina ngemik berbagai fungsi penting dalam proses belajar mengajar. Nah, fungsi utama media pembelajaran diulas sebagai sarana gue ngebantu guru nyampai ke materi secara lebih jelas, menarik. Sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan selalu dengan baik. Nah, dengan adanya media pembelajaran, proses belajar tidak hanya berpusat pada guru, tetapi melibatkan siswa secara aktif dalam memahami materi yang dipelajari. Walaupun manfaat media pembelajaran, buat itu, si pertama, meningkatkan perhatian manfaat belajar siswa. Si kedua, mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran. Lalu, menciptakan suasana belajar saya lebih aktif, interaktif. Si keempat, ngebantu guru ngejelaskan materi saya sulit dipahami secara verbal. Si kelima, mengurangi kejenuhan siswa selama proses pembelajaran. Si keenam, meningkatkan efektivitas, efisiensi pembelajaran. Si terakhir, ngebantu siswa memperoleh pengalaman belajar si lebih nyata, bermakna. Lanjut, buat nih jenis-jenis media pembelajaran. Ya. Jadi jenis-jenis media pembelajaran Cina, media visual. Pertama, nah, media visual Cina merupakan media yang menyampaikan informasi melalui penglihatan. Media Inji membantu siswa memahami materi melalui gambar atau tampilan visual dapat diamati secara langsung. Contoh nih, media visual meliputi gambar, poster, grafik, peta konsep, diagram, buku pelajaran, jama, kartu, kosakata. Kedua, media audio. Nah, media audio diulah media saya nyampaikan informasi melalui suara atau bunyi dapat didengi oleh peserta didik. Nah, media ini sangat efektif digunakan buat melatih kemampuan menyimak pelafalan bahasa Cina menurut Tiko Limbong et al. 2024. Contoh media audio meliputi rekaman suara, radio pendidikan, podcast edukatif, lagu daerah, serta rekaman pantun atau sagata Lampung. Selanjutnya, media audio visual. Nah, media audio visual merupakan media yang menggabung unsur suara dan gambar secara bersamaan. Media ini dianggap lebih efektif ulah melibatkan indera sekaligus yaitu pendengaran, jama, penglihatan. Contoh media audio visual Cina meliputi video pembelajaran, film edukasi, presentasi multimedia, jama animasi pembelajaran. Terakhir, media digital. Media digital merupakan media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dalam penyampaian materi pembelajaran. Media ini semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi penggunaan internet dalam dunia pendidikan. Contohnya contoh media digital Cina e-book, website pendidikan, Google Classroom, video pembelajaran daring, serta media sosial edukatif. Slide selanjutnya, keterbatasan media pembelajaran. Nah, Dija Sikam hagang lanjutko materi kelompok Sikam tentang keterbatasan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar.
Keterbatasan media pembelajaran Sina dapat memberikan dampak terhadap efektivitas proses belajar mengajar. Guru menjadi lebih sulit menyampaikan materi secara menarik, variatif, sedangkan siswa cenderung mengalami kesulitan dalam memahami materi yang bersifat abstrak atau membutuhkan visualisasi. Selain Sina kurang di media pembelajaran, Muni dapat menurunkan minat motivasi belajar siswa karena proses pembelajaran menjadi kurang interaktif, cenderung monoton. Dalam pembelajaran bahasa Lampung, keterbatasan media pembelajaran dapat menghambat pemahaman siswa terhadap materi kebahasaan maupun budaya daerah. Materi seperti aksara Lampung, cerita rakyat, pantun, upacara adat akan lebih mudah dipahami apabila didukung oleh media audiovisual atau media visual. Oleh karena Sinji, ketersediaan media pembelajaran saya sesuai menjadikan salah saing kebutuhan penting gue meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Lampung di sekolah. Lanjut. Slide selanjutnya. Selanjutnya, metode penelitian. Sekam menggunakan metode penelitian yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian Sekam dilaksanakan di SMA Negeri 8 Bandar Lampung pada tanggal 5 Juni 2026. Lanjut, Sin. Selanjutnya, subjek teknik pengumpulan data. Subjek penelitian yaitu guru bahasa Lampung di SMA Negeri Bandar Lampung, siswa kelas 10, 11, 12 yang mengikuti pembelajaran bahasa Lampung sebagai muatan lokal. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara mendalam, jama guru ke siswa, observasi langsung pada proses pembelajaran di kelas, serta dokumentasi berupa foto, catatan, dokumen sebagai pendukung. Selanjutnya, teknik analisis data. Di dalam teknik analisis data, telu langkah. Yang pertama, yaitu pengumpulan reduksi data. Mengumpulkan data anjak wawancara, observasi, dokumentasi. Kemudian, mereduksi data sema relevan gue memfokuskan temuan penelitian. Kemudian, langkah kedua yaitu penyajian data. Menyajikan data saya kadu direduksi dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, kenyin memudahkan dipahami, dianalisis secara sistematis. Kemudian langkah kedua yaitu penarikan kesimpulan. Menarik kesimpulan berdasarkan data yang kadu disajiko, gue ngejawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif. Kemudian hasil penelitian. Lanjutin. Nah, anjak hasil penelitian Sikam yaitu kondisi media pembelajaran di SMA Negeri 8. Hasilnya yaitu buku paket bahasa Lampung saya tersedia di sekolah Sina sangat terbatas jumlahnya, kurang lengkap materi ini, sehingga mampu memenuhi kebutuhan belajar seluruh siswa secara optimal. Kemudian, media audio visual nih. Gue pembelajaran bahasa Lampung juga sangat sedikit tersedia. Terdapat poster aksara Lampung di kelas. Saya dapat mendukung pemahaman budaya lokal. Baik, kemanihan jama pemateri saya ke telu. Selanjutnya gue pemateri terakhir silahkan nyampai ke materi nih.
Sebagai pemateri terakhir, dipersilakan. Selanjutnya, sekarang akan lanjut ke materi atau kendala guru di dampak keterbatasan media. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa kendala saya dihadapi guru dalam melaksanakan pelajaran bahasa Lampung. Kendala pertama ialah keterbatasan fasilitas berupa LCD proyektor. Di perangkat audio saya dapat digunakan buat mendukung proses pembelajaran. Nah, padahal media audiovisual sangat diperlukan gue menampilkan video, gambar, ataupun rekaman suara saya berkaitan sama materi bahasa Lampung. Kendala berikutnya yaitu mak tersedianya media visual pendukung seperti poster aksara Lampung di ruang kelas. Menurut guru, keberadaan poster aksara Lampung sangat penting gue ngebantu siswa memahami bentuk aksara Lampung ulah dapat dilihat setiap kali selama proses pembelajaran langsung. Kidang hingga saat ini media tersebut maupun tersedia di sekolah. Selain keterbatasan media pelajaran, guru murni menghadapi kendala berupa terbatasnya alokasi waktu pelajaran. Mata pelajaran bahasa Lampung hanya memperoleh 1 jam pelajaran setiap minggu, sehingga waktu tersedia dirasa makung cukup buat menyampaikan materi secara mendalam, melakukan praktik bahasa, serta memanfaatkan media pelajaran secara optimal. Dampak keterbatasan media pembelajaran mengenai dampak terhadap proses pembelajaran bahasa Lampung di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Salah satu ini dampak saya paling terlihat ialah rendahnya pemahaman siswa terhadap aksara Lampung. Guru menjelaskan bahwa sebagian besar siswa mampu menguasai aksara Lampung dengan baik, Agun mengalami kesulitan dalam membaca maupun menulis menggunakan aksara Lampung. Nah, kondisi di sini salah satunya disebabkan kurangnya media visual, sedangkan membantu siswa hafal memahami bentuk aksara secara berkelanjutan. Selain Sina, siswa juga mengalami kesulitan dalam memahami materi saya berkaitan dengan budaya Lampung. Materi seperti upacara adat, cerita rakyat, pakaian adat, kesenian daerah, saya lebih mudah dipahami disertai gambar, video, atau contoh nyata. Sidang ulah keterbatasan media audiovisual, guru seringkali harus menjelaskan materi secara lisan sehingga siswa kesulitan membayangkan bentuk budaya yang sedang dipelajari. Meskipun guru menyampaikan bahwa sebagian siswa menunjukkan antusias, ketika materi disajikan melalui cerita atau video, keterbatasan media kurang maksimal sehingga minat partisipasi siswa maklum berkembang secara optimal. Selanjutnya upaya guru mengatasi keterbatasan media. Salah satu upaya saya lakukan ialah mengirimkan video pembelajaran zaman siswa, terutama materi saya berkaitan dengan budaya Lampung, upacara adat, tradisi daerah. Melalui video tersebut, siswa dapat memperoleh gambaran secara lebih jelas mengenai materi saya dipelajari. Selain guru murni menggunakan speaker Bluetooth milik pribadi, membuat rekaman audio membawa pantun di Istana Lampung. Penggunaan media audio Sina bertujuan siswa dapat mendengarkan secara langsung cara pengucapan pelafalan saya teman semakin praktik di hadap kelas. Upaya lainnya ialah manfaatkan buku pendamping berupa LKS atau modul sebagai sumber belajar tambahan bagi siswa. Penggunaan buku pendamping dilakukan mengatasi keterbatasan buku paket saya dapat diusung ulang siswa sehingga tetap mendapat bahan belajar di luar jam pelajaran sekolah. Dan selanjutnya
Selanjutnya pembahasan analisis keterbatasan media pembelajaran. Keterbatasan tersebut terlihat jumlah buku paket saya mampu mencukupi kebutuhan siswa. Minimnya media visual, poster, aksara Lampung, serta terbatasnya penggunaan media audiovisual LCD proyektor di perangkat audio. Kondisi ini mendukung guru Lampung dapat mengamalkan berbagai media pelajaran secara optimal dalam menyampaikan materi jemaah siswa. Keterbatasan media pelajaran jadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas proses belajar mengajar. Dalam pelajaran bahasa Lampung, media pelajaran modal berang penting ulah materi saya diajarkan hanya berkaitan dengan bahasa, tapi umumnya cakup sastra, sastra, adat istiadat, budaya daerah. Ulah sina, pelajaran bentuk media saya mampu membantu siswa memahami materi secara lebih konkret dan menarik. Selain keterbatasan fasilitas, alokasi waktu pelajaran saya hanya jam pelajaran setiap minggu terus Selanjutnya ada pengaruh media. Pengguna media sesuai dapat membantu siswa memahami materi yang sudah dijelaskan. Nah, dalam belajar bahasa Lampung, media pembelajaran sangat dibutuhkan, terutama jamaah materi yang aksara Lampung, tentang rakyat, pantun, budaya daerah. Nah, hasil wawancara menunjukkan bahwa lamun siswa pun mengalami kesulitan dalam memahami menggunakan aksara Lampung. Salah satu penyebab ini ialah tersedianya media visual saya dapat membantu siswa mengenal bentuk-bentuk aksara secara berkelanjutan. Dengan demikian, media pelajaran sudah peran sangat penting dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi bahasa Lampung serta membantu menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Selanjutnya, selanjutnya. Nah, ya dong buat penutup. Jadi, dapat simpul kok bahwa media pembelajaran saya digunakan dalam proses pembelajaran pun terbatas. Keterbatasan sina terlihat anjak jumlah buku paket saya mampu mencukupi kebutuhan siswa. Minimnya media visual gegok pasar Lampung serta terbatasnya penggunaan media audiovisual berupa LCD proyektor dari perangkat audio. Nah, berdasarkan hasil wawancara, media audiovisual jadi kebutuhan utama dalam pelajaran bahasa Lampung. Ulah mampu membantu siswa memahami materi secara lebih konkret melalui tampilan gambar di suara. Penggunaan media audiovisual dinilai dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap bahasa, sastra, adat istiadat, budaya Lampung sehingga kualitas pembelajaran dapat jadi lebih efektif dan menarik. Mungkin itu saja presentasi dari saya dan kelompok. Ya, baik. Terima Nihan dari administrasinya. Baik, segitu saja presentasi Anja kelompok tentang media pembelajaran, yaitu keterbatasan media pembelajaran bahasa Lampung yang ada di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Sikam kilngahap apabila wat salah cawa jama salah perbuatan sikam akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.